Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat ridho dan irodatnya lah kita bisa berjumpa lagi kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa saya kepada penonton setia channel ini, semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilapangkan rezeki dan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan, merindukan, mengenang dan mengistimewakan bulan Ramadan. Beliau mengerjakan hal-hal positif dan amal ibadah saat bulan Ramadan, baik sebelum ataupun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Pertama, mengakhirkan sahur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sahur di akhir atau penghujung waktu merupakan waktu sahur yang paling utama. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya segerakanlah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat At-Tabrani. Terkadang banyak orang yang tak kuat melaksanakan sahur dengan alasan begitu mengantuk dan sulit bangun. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah meninggalkan sahur. Sahur adalah sunnah yang di dalamnya menyimpan banyak kebaikan bila kita kerjakan. Sahur juga mengandung berkah, sebagaimana dijelaskan dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1923 dan Muslim nomor 1095. Yang kedua, banyak bersedekah. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sedekah yang paling baik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Selain itu, Nabi Muhammad mengatakan, kalau siapapun yang memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Seperti yang kita ketahui, segala ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala ini bukan hanya dinaikkan 1 atau 2 kali lipat, melainkan 7 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga sangat suka berbagi, namun beliau akan jadi lebih dermawan pada bulan Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari nomor 6. Ketiga, membaca Al-Quran atau tadarus. Di bulan Ramadan merupakan salah satu waktu yang tepat untuk saling berlomba-lomba di dalam kebaikan. Di bulan ini dianjurkan
untuk mengerjakan berbagai ibadah baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Salah satu kebiasaan Rasul pada bulan Ramadan yaitu rajin tadarus atau membaca Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi tuntunan dan pedoman mutlak bagi umat manusia. Di bulan ini, kita bisa banyak menuai pahala dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, malaikat Jibril akan datang setiap malam pada bulan Ramadan untuk mengajari sekaligus menguji hafalan beliau. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis, dahulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW setiap malamnya. Pada tahun wafatnya Rasulullah, Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada beliau sebanyak 2 kali untuk mengokohkan dan memantapkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4614. Yang keempat, rajin sholat subuh di masjid. Sahabat yang dirahmati Allah, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan pada sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, yang artinya, dirikanlah sholat dari sudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Bagi banyak orang, ibadah sholat subuh jadi ibadah yang paling sulit untuk dikerjakan, apalagi kalau sholatnya berjamaah di masjid. Padahal sholat subuh berjamaah di masjid itu pahalanya jauh lebih besar. Dan keistimewaan lainnya, orang-orang yang pergi sholat subuh berjamaah akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 656 dijabarkan bahwa barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 656. Rasulullah SAW sendiri juga tidak pernah melewatkan sholat subuh berjamaah. Bahkan beliau bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu di jaminannya, maka Allah akan menemukannya dan melungkupkannya di atas wajah dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 163. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita manfaatkan waktu dan kesempatan dengan khidmatnya beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga dengan ikhtiar yang kita kerjakan hari ini menjadi syariat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.